kuis saya akan sampaikan materi sedikit tentang tambahan ya greedy. Dulu sudah saya sampaikan beberapa contoh-contoh tentang greedy. Mungkin saya tambahkan yang kemarin hutang saya yang belum saya jelaskan karena ternyata masih ada waktu. Kita sampai sebelum UTS, jadi UTS itu materinya sampai divide and conquer. Jadi kita masih ada waktu untuk beberapa contoh soal yang belum sempat dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti juga akan saya melakukan flashback lagi beberapa mungkin yang perlu saya tekankan kembali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena ternyata memang materinya cuma sampai divide and conquer sampai dengan UTS dan kita sudah mempelajari semua. Nah ini yang beberapa yang belum mungkin beberapa contoh yang belum saya bahas, coba saya bahas. Ini salah satu yang akan saya bahas dari di pertemuan kali ini dari diktatnya Pak Rinaldi Munir tentang greedy ya. Ini nanti saya upload di LMS. Ya, kedengaran ya suara saya. Ya, saya akan menyampaikan. Ya, kedengaran ya. Oke. Nah, saya akan menyampaikan ini materi-materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang koin segala macam. Cuman ada yang belum saya sampaikan itu tentang job scheduling. Job scheduling. Ini masih masalah penukaran uang. Masih penukaran uang. Nah, ini masalah scheduling ya. Scheduling. Ya, ini nanti juga akan disampaikan oleh Saskia. Saya minta Saskia teman sedikit tambahan dari ini, jadi penjadwalan dengan deadline. Gitu ya. Kalau ini saya sampaikan yang dasarnya dulu, ini tanpa deadline. Ya, nanti Saskia akan menyampaikan yang dengan deadline. Nah, apa bedanya nanti yang dengan deadline dengan tanpa deadline? Oke, kita lihat. Jadi gini persoalannya, ada sebuah server. Server ini sebenarnya bisa aja prosesor, mungkin juga pompa, bisa kasir di bank dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang melayani ya, melayani kalau prosesor yang melayani sebuah proses yang ada di dalam sebuah hardware tertentu gitu ya. Ya ini pompa terkait misal PDAM segala macam itu, kemudian kasir itu ya Anda tahu sendiri melayani beberapa pelanggan dan sebagainya, intinya server. Ya, jadi dia kalau artinya itu kan pelayan sebenarnya server itu ya. Ya, cuman ini kalau dalam arti fisiknya bisa macam-macam nanti ya. Ya, oke. Sekarang kita ambil contoh yang mudah untuk Anda bisa bayangkan. Misal kita mempunyai N pelanggan. Ya, ada pelanggan itu bisa berupa customer, bisa berupa klien. Ya, sebenarnya kalau server dia juga bisa ini, misal sebuah server sendiri gitu ya, ini klien itu juga bisa bagian yang dilayani oleh server. Kalau sebuah proses di dalam sebuah unit hardware ya prosesor, nanti adalah proses-proses yang harus dilayani. Ya apapun itu, tapi sekarang kita buat analogi yang lebih simpel ya, yang bisa Anda bayangkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada N pelanggan, dan pelanggan itu bisa customer, bisa klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan ini sudah ditetapkan sebelumnya. Misal untuk satu pelanggan I itu membutuhkan waktu notasinya TI. Ini di Anda kelihatan ya tulisannya ya? Saya cek dulu. Atau kekecilan? Cukup? Gimana tulisannya cukup? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, kalau belum cukup saya zoom lagi. Ya, karena ini kan bukan PowerPoint ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin meminimumkan total waktu di dalam sistem. Ya, meminimumkan total waktu di dalam sistem. Ya, ingat di sini ada, jadi setiap pelanggan itu membutuhkan waktu pelayanan sebanyak TI notasinya ya. Nah tujuannya adalah meminimumkan total waktu di dalam sistem, jadi total waktu pelayanannya itu akan diminimumkan. Nah misal kita notasikan T itu adalah jumlah seluruh waktu
di dalam sistem, ya, untuk pelanggan, sebenarnya bukan pelanggan, iya, adalah, oh maaf, ini benar, T itu adalah total waktu sistem dalam melayani semua pelanggan. Nah, sigma ini sigma TI sebenarnya, sigma TI. TI itu waktu di dalam sistem untuk melayani pelanggan I, ya. Jadi total waktunya adalah itu. Nah, karena jumlah pelanggan adalah tetap, meminimumkan waktu di dalam sistem ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata, ya, oke. Nah, sekarang misal kita mempunyai 3 pelanggan, ini contoh simpelnya ya. Kita punya 3 pelanggan, di mana T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pelayan 1, ya. Waktu untuk melayani pelayan 1 itu sebanyak 5, ya 5 itu bisa 5 menit, anggap aja gitu ya. Kalau ini satuan waktu, Anda bayangkan mungkin aja 5 menit gampangnya gitu ya. Oke ya. Terus kemudian T2 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan 2, itu 10 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan 3, itu 3 menit, ya. Ini pelanggan nanti bisa dianalogikan dalam problem yang misal job ya, job scheduling, di mana job 1 itu membutuhkan waktu sekian, job 2 membutuhkan waktu sekian, jobnya membutuhkan waktu sekian, nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan soal-soalnya nanti dalam responsi sama Saskia ya. Ini saya biar Anda paham dulu dasarnya ya. Maka 6 urutan pelayanan yang mungkin adalah, nah ini kalau kita selesaikan dengan exhaustive search ya. Exhaustive search itu kan cirinya adalah di list semua kemungkinan solusi. Makanya tadi kalau di soal yang tadi saya soalnya tentang exhaustive search ya. Itu di list semua kemungkinan solusi, semua kemungkinan solusinya. Kalau dia ada 3, ya berarti bisa urutannya bisa 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, dan seterusnya. Anda bisa tahu bahwa ini apa? Permutasi kan? Ini enggak. Ada 6 kemungkinan. 6 kemungkinan urutan kalau dia ada 3 pelanggan. Pertama, 1, 2, 3. 1 itu membutuhkan waktu 5, katakanlah saya bilang 5 menit gitu aja ya, ini misalkan aja biar Anda bisa bayangkan, 5 menit. Kemudian pada saat melayani pelanggan 2, itu kan berarti total waktu untuk pelanggan 1 tambahkan pelanggan 2 kan, jadi tadi sudah melayani pelanggan 1 itu 5 menit. Kemudian akumulasinya ya berarti 5 plus 10 yang kedua kan. Totalnya ya 5 plus 10. Ya, karena ini 10 kan, 10. Ya, ditambahkan, terus kalau 3 itu kan 3 menit. Tadi 5 plus 10 tambah yang 3 kan, ini 3 menit. Jadi ditotalkan semua, jadi ada 38. Ya, jadi total apa tuh, sistem dalam melayani pelanggan gitu ya. Nah, kemudian ada bisa juga 132. 132, oke, 1 itu 5 menit. Nah, baru kemudian karena 3 itu berarti tambahkan dengan 5 plus 3. Kan. Kemudian berikutnya 2, ini pelanggan 2 berarti tambahan 10, jadi 5 tambah 3 tambah 10. Anda bisa bayangkan nanti kalau misal ada orang yang antri gitu ya. Antri, nanti pelayan atau pelanggan 1 dilayani, kemudian pelanggan 2 dilayani. Nah, oke. Nah, ini 31 menit. Dan seterusnya. Seperti itu ya. 213, 2 itu 10 menit. Kemudian 2 itu 10 tambah, berarti kalau habis itu 1 kan 5 menit, berarti tambahkan dengan 10 tambah 5. Dan seterusnya ini ada 43 menit. Jadi ini total waktu layanan gitu ya. Kok nggak ditambahkan aja kan, apa ya, tidak sederhana itu, coba Anda bayangkan lagi, Anda
Loh, kan Pak itu ya udah 5 tambah 10 tambah 3 aja semuanya. Ya nggak gitu, coba Anda bayangkan lagi ya. Mungkin Anda perlu berpikir sini bagaimana sebuah layanan dalam sebuah antrian gampangnya gitu. Nanti kalau ada seperti ini ada macam-macam, nanti urutannya itu nanti akan berpengaruh ke apa tuh namanya, ke, eee, ba apa ya, total waktu antrian seluruhnya. Kalau misal gini, Anda bayangkan kalau artinya ini kan waktu menunggunya gitu loh, Kak. Misal gini, logika Anda aja, kalau ada beberapa pelanggan, ada pelanggan yang permasalahannya simpel, dia cuma narik uang katakanlah, yang satu dia mau transfer segala macam gitu ya, yang pelanggan 2 mau transfer juga narik segala macam. Nah, mana yang lebih cepat? Kalau pelanggan 2 dulu atau pelanggan satu dulu total waktu tunggunya? Pasti yang pelanggan satu dulu yang dilayani kan, yang simpel dulu kan? Ya enggak? Karena waktu nunggunya di dalam sistem waktu pelayanannya itu, dia, apa tuh namanya, total waktunya lebih singkat. Jadi si pelayan satu nunggunya seberapa, pelayan 2 nanti waktu nunggunya seberapa, karena dia hanya nunggu yang, apa tuh namanya, yang tadi yang satu itu, yang satu yang cuma simpel. Tapi kalau yang satu di urutan kedua itu kan dia harus nunggu yang, apa tuh, yang lama tadi kan, nanti justru akan menjadi lama, ya total total waktu seluruhnya kan gitu ya, Anda bisa bayangkan seperti itu. Logikanya seperti itu. Ya, oke, seperti ini ya. Jadi itu kan gini, ini contoh ini ya, 1, 2, 3 kalau Anda masih belum ini kan 5 menit ya, dia 5 menit. Nah si pelanggan berikutnya, pelanggan 2 itu kan waktu nunggunya 5 menitnya tadi plus 10 kan, ini berarti total waktu layanannya kan, 5 plus 10. Berarti yang giliran yang ketiga tadi, ini pelanggan 3 dia kan nunggunya 5 plus 10 plus 3 kan, gitu. Ya, jadi waktu antrian seluruhnya tuh totalnya ada 38 menit, dia selesai. Gitu ya, waktu antrian dalam layanan itu. Nah, kemudian yang ya oke tadi, ada 6 kemungkinan. Jadi kalau kita ambil karena tujuannya itu adalah mengambil, ini, yang minimum total waktu di dalam sistemnya, sehingga dicari yang paling minimum. Ternyata paling minimum itu kalau 3 yang dilayani duluan, baru kemudian satu, baru kemudian 2. Nah ini sebenarnya nanti ini, satu clue untuk, apa, greedy nanti ya, bahwa yang dilayani itu mestinya yang waktu tenggatnya paling kecil. 3 baru kemudian satu, kemudian pelanggan 2, 3, 1, 2. Ini 29 ini optimal. Ya, oke. Ini loh, kalau gini kok nggak ada batasnya? Nah, kalau kita, masuk ke permasalahan greedy, itu sebenarnya ada fungsi constraint. Ini sebenarnya bukan masalah greedy ya, karena maaf, ini bukan masalah optimasi ya. Kalau optimasi, itu kan ada fungsi tujuan, ada apa itu namanya, ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala kan. Ya kalau kita bicara masalah optimasi. Nah, ini fungsi kendalanya nggak ada, jadi sebenarnya bukan pure optimasi sebenarnya ya, walaupun ini optimal, oke ya. Tapi masalah optimasi yang sebenarnya dia ada, constraint-nya. Kalau Anda kemarin ingat knapsack itu kan ada kapasitas maksimum. Jadi di sini ada deadline-nya, ada tetot gitu ya, batas waktu maksimumnya. Jadi, sistem harus memilih, nanti, schedule yang lebih optimal sebelum nanti deadline-nya itu ada. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh, Saskia ya. Kalau knapsack itu kan ada kapasitas maksimumnya kan. Nah ini nanti juga ada kapasitas maksimum itu dalam deadline gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Saskia. Jadi nanti di sini ada fungsi yang disebut fungsi layak. Yang layak itu yang mana gitu ya. Layak itu adalah yang tidak melanggar constraint, fungsi constraint. Kalau knapsack itu berarti yang tidak melanggar kapasitas maksimum dari knapsack. Ini juga gitu, yang tidak melanggar dari deadline. Nah, gitu ya. Cuman di sini belum ada deadline ya, gini, ini yang dasar dulu aja. Kemudian
bagaimana kita menentukan kompleksitas waktunya jika kita selesaikan dengan exhaustive search. Nah, kalau dalam exhaustive search itu adalah kita pertama-tama, jadi sistem itu pertama-tama akan melist semua kemungkinan solusinya. Jadi, semua kemungkinan solusinya itu dapat di-generate melalui permutasi, ya. Permutasi kan. Jadi kalau ada, ini kan 3 pelanggan ya, pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Ya urut-urutannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3 dan seterusnya, dibolak-balik kan, itu namanya permutasi. Permutasi sendiri itu, nah ini seperti soal yang tadi ya, yang di kuis itu Anda harus bisa menjelaskan prosesnya itu dari mana. Sebentar, saya sambil coret-coret ya, saya ambil dulu pen elektronik. Ini bututnya. Ya. Ini ya. Bisa enggak ya ini PDF ya? Sebentar. PDF harusnya juga bisa harusnya. Bentar, ini kayaknya bisa deh. Ini. Oh, ini gini. Bentar. Komen kayaknya. Nah, ini bisa coret-coret ini. Bentar. Saya belum pernah coret-coret di PDF nih. Ini kayaknya yang di sini kan. Ting. Nah, bisa ini. Bisa tadi mau nulis apa ya? Kok saya lupa mau nulis apa? Kok lupa tadi mau nulis apa? Saya tadi nerangin apa ya? Oke, ini permutasi ya, saat ini permutasi. Kalau permutasi itu, kalau 3 kemungkinan kan bisa nebeng dulu waktu. Oh, nggak bagus ya kalau nulis ya. Sebentar, ini kok gini PDF itu ya, nggak apa-apa lah, masih bisa. Nah, katakanlah ini ada 3 objek. 3 objek. Nah, 3 objek itu kan berarti pertama ini kan ada 3 slot ya. Yang pertama kan ini ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan bisa 1, bisa 2, bisa 3, kan gitu. Nah, kalau yang 1 sudah ada di sini, berarti di sini tinggal 2 kemungkinan kan gitu. Karena yang 1 sudah ada di sini. Nah, kalau yang 2 sudah ada di sini, berarti tinggal 1 kemungkinan. Jadi 3 kali 2 kali 1 kan. Ya, ada 6. Ini kan sebenarnya prinsip permutasi kalau Anda kemarin kuliah di Madis ya, jadi n faktorial. Jadi kalau misal kita ada 3, ini berarti kan ini 3 faktorial, gitu ya. Oke ya, 3 faktorial. Jadi kalau kita punya n objek ya berarti n faktorial. Ini banyaknya kemungkinan solusi. Jadi n faktorial. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi fungsi objektif. Fungsi objektif itu kan berarti kita pengen total waktu di dalam sistem itu yang seminimal mungkin kan. Berarti operasi dasarnya itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan. Ya, penjumlahannya itu ya berapa ini terhadap n-nya ya. Ini 1, misalnya 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Anda bisa buat perumusannya bahwa ini adalah n plus, jadi kalau total waktunya itu, total waktu untuk evaluasi fungsi objektif itu adalah n plus 2. Atau kalau mau big O ya big O n kan gitu. Ya. Big O n. Nah, big O n nanti kalau dikalikan dengan banyaknya kemungkinan solusi ada berapa? 6 faktorial. Kalau n-nya ada 3, berarti di sini ada 6. Kok 6 faktorial, maaf. 3 faktorial. Jadi kalau n-nya ada 3, ya, n-nya ada 3, berarti 3 faktorial. Ini kalau misal n-nya sama dengan 3, ya, 3 objek. 3 faktorial. Nah, ada 3 faktorial kan, dalam hal ini adalah 6 ya, contoh ini 6, berarti kan dikalikan 6-nya, atau 3 faktorial, atau n faktorial kalau kita buat secara umum.
n faktorial, kalikan tadi waktu untuk evaluasi fungsi objektifnya adalah n faktor n. Jadi ini big O n kali n faktorial. N faktorial itu jumlah kemungkinan solusinya, big O n itu adalah ini waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi fungsi objektif. Ya. Nah, bagaimana dengan greedy kalau kita selesaikan dengan greedy? Nah, greedy ini ada langkahnya. Tadi exhaustive search ya. Kayaknya warnanya jangan yang ini ya, merah aja biar kelihatan. Nah, pada setiap langkah, masukkan pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Ya, dimasukkan yang waktu pelayanannya terkecil di antara pelanggan yang lain yang belum dilayani. Nah, agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan waktu pelayanan seluruh pelanggan dalam urutan yang menaik. Diurutkan dulu. Ya, kenapa? Kan gini, masukkan pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil. Jadi ini kita urutkan dulu. Tadi ya, ini. Waktu yang paling kecil adalah 3 kan. Jadi kita urutkan ini dulu yang pertama. Kita urutkan dulu datanya ya. Ini yang kedua. Dan ini menjadi item ketiga gitu ya. Jadi item pertamanya atau pelanggan pertamanya adalah yang ini pelanggan kedua, ini pelanggan ketiga, seperti itu. Kalau mau kita urutkan dulu ya. Nah ini ya. Dengan urutan yang menaik. Jika waktu pengurutan tidak hitung, kita abaikan ya waktu yang digunakan untuk pengurutan ya. Maka kompleksitas algoritma greedy ini adalah big O n. Ya. Big O n saja. Ini cukup efisien dibandingkan tadi kan big O n kali n faktorial. Ini sangat lambat. N faktorial soalnya. Nah, ini big O n saja. Cukup cepat. Dan istimewanya, pemilihan strategi greedy untuk penjadwalan pelanggan akan selalu menghasilkan solusi optimum. Dia akan solusinya selalu optimum. Itu luar biasanya dengan job scheduling ini. Di sini nggak ada contohnya. Jadi kalau kembali ke contoh ini, bagaimana? Ini kita urutkan nanti. Ya kalau mau namanya T3 dulu boleh lah. Jadi nanti urut-urutannya adalah boleh nanti T3, T1, baru T2 kan. Ini kita urutkan dulu berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama adalah dipilih T3 dulu. Karena ya ini kan sudah diurutkan ya. Ini sudah pasti ini dipilih dulu T3. T3 itu waktunya 3. Iya kan? Ya ini sebentar ini deh, seperti ini ya. Ya, saya ambil contoh yang ini aja. Nah, habis itu T1 yang urutan berikutnya adalah T1 kan yang lebih kecil. Nah, 1 baru kemudian 2. Ini memang tidak ada deadline-nya. Nah, kalau ada deadline-nya kita mungkin constraint-nya ada tambahan gitu ya. Cuma ini yang dasarnya dulu ya. Nanti di responsi nanti ada yang dengan deadline sudah saya kasih materinya Saskia. Jadi nanti ini kalau di sini langsung ketemu ini T3 yang kecil dulu, baru T1, baru kemudian T2. Ya. Dengan total waktunya gini ya, bukan ini ditambahkan, bukan ya. T3 plus 3 plus 5 plus 35 plus 10. Jadi kalau biasanya di sistem antrian itu adalah ini disebut sebagai total waktu tunggu dalam antrian. Jadi ini pelanggan satunya, dia selama 3 menit dilayani. Nah, pelanggan yang berikutnya itu dia menunggunya kan 3 plus 5. Iya kan? Ini total waktu tunggu sebenarnya ya. Nah, jangan item pelanggan ketiga itu menunggunya adalah ini 3 plus 5 plus 10. Jadi total waktu tunggu dari masing-masing pelanggan itu adalah 29. Nah, ini sebenarnya adalah waktu antrian itu sendiri sebenarnya. Nah, ini yang harus Anda pahami ya. Jadi kalau greedy gampang, ya pilih aja yang ini diurutkan dulu. Nah, udah nanti mulai dari yang pertama, yang paling kecil, baru kemudian, baru kemudian. Nah, kalau ada deadline, nah itu seperti halnya knapsack, kalau kapasitasnya sudah maksimum, ya berhenti kan gitu. Atau pilih yang lain supaya nanti
Ya, artinya ada batas deadline-nya gitu ya. Kalau ini kan belum dikasih deadline. Ya, ini simple aja sih sebenarnya. Makanya kemarin saya lewati karena simple aja sebenarnya. Ini juga fractional knapsack ini simple. Ya, ini saya jelaskan aja. Saya kira masih ada waktu ya. Kita masih 15.34. Oke, sebentar saya lihat. Ya, dan nanti saya sampaikan ini dulu ya. Fraksionalnya 01 knapsack yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau kita akan bahas fraksional knapsack. Nah, ini fraksional knapsack. Ini juga kemarin saya lewati ya karena memang ini simple aja sih sebenarnya. Oke. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip 01 knapsack, cuman di sini dia bedanya kalau 01 knapsack itu adalah item itu 0 itu artinya nggak dimasukkan dalam knapsack, nggak dimasukkan dalam wadah. Ya, dimasukkan dalam wadah. 0 itu artinya nggak dimasukkan, kalau 1 itu dimasukkan. Jadi kemungkinannya cuma 2, 0 sama 1. Jadi ini untuk item-item yang memang tidak dapat diambil sebagian. Kalau misal laptop karena nggak muat digergaji dulu separuh kan nggak bisa seperti itu. TV mau masukkan di karung karena nggak muat TV-nya digergaji dulu separuh kan nggak bisa seperti itu. Jadi untuk item-item seperti itu ya 01 knapsack yang sesuai. Tetapi untuk karungan beras, karungan kedelai, karungan jagung, misal seperti itu, nah itu bisa fractional knapsack karena kita bisa ambil setengah dari karung itu, seperempat dari karung, dan seterusnya seperti itu. Itu yang cocok adalah fractional knapsack. Nah, masalahnya masih sama, masalah memaksimalkan, sama dengan knapsack yang dulu Anda kenal, constraint-nya juga sama, jangan sampai melebihi kapasitas maksimum totalnya. Semoga Anda masih ingat ya masalah knapsack. Bagaimana kalau diselesaikan dengan exhaustive search? Exhaustive search ini adalah terkait dengan combinatorial problem, ya, combinatorial problem. Ya, combinatorial problem. Nah, combinatorial problem itu adalah untuk objek yang bersifat diskrit, ya. Kalau kita bicara ini, item itu dia itu antara ya dimasukkan bisa tidak sama sekali, bisa satu, tapi bisa di antaranya gitu ya. Jadi ini adalah bilangan kontinu, XI itu. Jadi nggak diskrit lagi. Jadi ini kontinu. Karena X itu tidak beringga nilai X-nya itu. Sehingga fractional knapsack ini dia akan kontinu kan, tidak mungkin dipecahkan dengan exhaustive search karena dia akhirnya bukan masuk combinatorial problem lagi karena combinatorial problem itu untuk discrete. Ya. Jadi nggak mungkin diselesaikan dengan exhaustive search. Iya kan? Anda bisa bayangkan nanti kemungkinannya jadi banyak sekali tidak beringga karena SI itu nggak terbatas kan. Kan kita kemarin SI itu 0 sampai 1 kan gini kan. 0, 0, 1, 1 gitu kan. 1, 1, 0, 1 misal seperti itu kan gitu. Ini item 1 terpilih, item 2 terpilih, 3 enggak, 4 iya gitu kan. Nah, kalau ini nggak terbatas gimana? Anda ya nggak bisa nanti, nggak bisa diselesaikan. Oke. Sehingga ini bagaimana kalau diselesaikan dengan greedy itu bisa. Ya. Nah, greedy ini caranya juga sama. Ada greedy by profit. Nah, ini ya. Greedy by profit yang seperti Anda di bahasan yang dulu, knapsack yang 01. Greedy by waste, greedy by density. Ya. Kalau profit itu dipilih yang profitnya paling gede dulu. Kalau wage itu dipilih yang bobotnya lebih kecil dulu. Density itu dipilih yang lebih gede dulu density-nya. Density itu adalah profit dibagi dengan bobotnya untuk masing-masing objek atau masing-masing item. Nah, sekarang bagaimana cara ini bekerja? Oke, kita punya item 1, 2, 3. Profitnya ini ya 25, 24, 15. Nah, density-nya adalah PI per WI 25 per 18, 24 per 15, 15 per 10 gitu ya. Nah, ini ya density-nya. Oke, sekarang kita bekerja dengan greedy by profit. Gimana bekerjanya greedy by profit?
Pertama adalah dipilih yang kalau profit ya, profitnya paling gede dulu. Profitnya paling gede kan item pertama ya. Jadi ini dipilih dulu, set, ya, dipilih dulu, set. Oke. Nah, total bobotnya berapa? Ini kapasitas maksimum, total bobot maksimumnya itu adalah 20. Nah, yang saya sebut tadi kalau misal penjadwalan tadi, yang scheduling yang pertama tadi adalah dengan deadline ya. Ini seperti hanya nanti deadline-nya. Oke, nanti dijelaskan sama Saskia ya dengan deadline. Oke, lanjut. Nah, oke, total bobotnya saat ini adalah 18. Ingat, kapasitas maksimumnya 20. Oke, terus kita pilih karena greedy by profit, kita pilih yang ranking 2 profitnya, yaitu 24. Ya, 24. Nah, cuman total bobotnya kalau kita tambahkan 18 tambah 15, melebihi 20 kan? Sehingga kita ambil 2/15-nya. Kita ambil katakanlah 2 kilo dari 15 kilo yang ada. Ya, kita ambil, jadi gini, ini dipilih 2/15-nya. Bukan satu bagian tapi 2/15-nya. Sehingga total bobotnya adalah 20 sesuai dengan kapasitas maksimum. Cuma profitnya gimana? Profitnya adalah nanti ini kan profitnya 24 karena kita ambil hanya 2/15 bagian sehingga profitnya jadi 24 kali 2/15. Silakan Anda hitung pakai kalkulator. Itu ketemunya sekitar 3,2 ya 3,2. Jadi nanti total berarti ini ya, ini udah pas 20, sekarang kita hitung total profitnya. 25 tambahkan 3,2, 28,2. Nah, gitu ya. Oke, paham ya. Nah, kemudian greedy by bobot. Greedy by bobot mirip-mirip juga caranya, cuman diambil yang bobotnya paling kecil dulu. Oke, bobotnya yang paling kecil yang mana? Item 3. Oke, ambil satu aja, satu gelondong. Oke. Oke, nah ini kalau kemudian yang nomor 2 kan, yang paling kecil nomor 2 bobotnya adalah item 2 kan, 24 kan. Cuman kalau total bobotnya 15 tambah 24 ini sorry, total 10 tambah 25 ya, ini profit ya. Maaf, tadi saya salah. Kembali, ulang lagi, tadi saya lihat ini profit. Sekali lagi, pertama kalau greedy by weight bobot, kita pilih yang bobotnya paling kecil, ini 10 kg. Nah, bobotnya paling kecil ya. Item 3, ambil satu gelondong aja. Oke ya. Nah, terus yang paling kecil nomor 2 mana? Item 2 kan? Ya, cuma 15. Nah, kalau 10 tambah 15 itu melebihi kapasitas maksimum. Sehingga ini kita ambil 5/15-nya ya. 5/15-nya. Kita ambil 5/15-nya. Supaya pas nanti total bobotnya adalah 20. 5/15 ya sama saja dengan 2/3 ya. Sebentar, 5/15. Oh, 1/3 ini kok, 2/3 ini. Oh, maaf. 10 karena 20 jadi 10/15 kok, 5/15. 10/15. Ya, karena ini kan 10, ini kan 20, berarti kita ambil 10/15-nya. Jadi 10/15-nya itu ini bagi 5, 2 bagi 5, 3, jadi 2/3-nya. Ya. Nah, 2/3-nya berarti ya total bobotnya 20, kemudian total profitnya gimana ngitungnya? Jadi 15 ditambah, nah 2/3 kali 24 kan gitu. Ini sama dengan 15 plus ini 8, 16, jadi sama dengan 31 ya, 31. Ya, gitu ya. Yang density juga sama ya, jadi dipilih yang density-nya besar dulu. Density besar itu kan yang ini satu gelondong, total bobotnya kan 15. Kita kapasitas maksimumnya punya 20, jadi kita ambil yang berikutnya yang mana? Jadi sisanya kan 5, sisanya 5. Yang density-nya paling besar kedua itu adalah yang item 3. Item 3. Ya, item 3 tadi berarti 5/10, jadi separuhnya, setengah. Jadi total profitnya ya setengahnya. Jadi ini total profitnya adalah 24, ini setengahnya dari 15.
7,5, udah 31,5. Nah, kita bisa lihat bahwa yang paling optimum itu adalah greedy by density. Nah, itu ya. Ini yang jadi yang mempunyai keuntungan paling besar macam adalah ini ya. Nah, agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, kita perlu mengurutkan objek terlebih dahulu berdasarkan PIWI. Ya, oke lah. Nah, ini akan lebih optimal kalau misal kita sudah diurutkan dulu berdasarkan PIWI dalam urutan yang menurun dari yang besar dulu nilai PIWI-nya. Ini kalau yang by density ya. Nah, seperti itu. Algoritmanya gini, Anda tadi kalau misal algoritma nggak harus dalam pseudo code, bisa aja langkah-langkah seperti ini ya maksud saya ya. Oke, bisa saja pseudo code gini ataupun langkah-langkah silakan. Nah, oke, ini kita sudah 15.44 jam 16 ada rapat. Bentar, ini apa lagi yang penting ya? Saya selesaikan aja ini. Kompleksitas suatu asimptotik ini big O(n), oke, sama dengan greedy yang untuk 01 knapsack sama saja. Nah, gini. Algoritma greedy untuk persoalan fractional knapsack dengan strategi pemilihan objek berdasarkan density ya terbesar akan selalu memberikan solusi optimal. Nah, ini hebat ya. Kalau untuk 01 density apa tuh greedy by density itu tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Tetapi untuk fractional knapsack jika Anda gunakan greedy by density itu akan selalu menghasilkan solusi optimal. Itu yang perlu dicatat ya. Ya. Untuk fractional knapsack, jika Anda menggunakan greedy by density, itu akan selalu memberikan solusi optimal. Ya. Sementara kalau 01 knapsack, baik itu greedy by density, greedy by profit, greedy by wage, itu tidak ada satupun yang selalu menghasilkan solusi optimal. Tetapi kalau fractional knapsack, greedy by density itu akan menghasilkan solusi optimal. Nah, ini bisa Anda nanti untuk latihan Anda ya. Bisa nanti saya keluarkan kalau misal kita ada kuis nih. Ya, nanti ini akan saya upload. Oke, itu saja saya kira yang saya sampaikan.